Alhamdulillah hadi ila khairil amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qawsu bi khalqil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini yaitu Sayyidul Ayyam, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat diberikan kepada kita, seminimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia dan bulan ini adalah salah satu bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah ataupun disebut dengan bulan haram, bulan yang mulia. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang satunya terpisah. Inilah pada bulan ini, bulan Rajab. Dan pada bulan ini mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak beramal-amal soleh, karena tidak lama lagi, antara sebulan lagi kita akan bertemu dan berhadapan dengan bulan yang begitu suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita sebagai manusia umat Islam, kekuatannya itu adalah iman. Karena iman itulah kita bisa merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah, dan kita bisa merasakan karena iman itu lezatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa iman tentu kita tidak bisa hadir ke masjid yang kita cinta ini. Maka karena iman inilah kuatkan dan tingkatkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin menjamukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ketahui, manusia di dunia ini tidak ada yang satu pun yang kekal kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita sebagai manusia harus menjadi orang yang betul bertakwa, yang hakikati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tidak tahu berapa macam kesolehan. Ada orang itu soleh dalam akidah, ada soleh dalam ibadah, ada pula soleh dalam akhlak. Karena puncak ibadah itu adalah akhlak. Bila orang itu orang yang khusyuk sholat, tentu perangai sifatnya akan baik dan akan aman di antara manusia yang ada di sekitarnya. Tapi kalau orang yang kurang beriman, kurang bertakwa, tentu akhlaknya kurang. Apa makna akhlak itu? Akhlak itu adalah sifat, tabiat, perangai daripada seseorang itu. Maka karena itulah seluruh puncak ibadah itu adalah untuk menjuruskan, untuk menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang baik, beradab dan bersopan santun. Banyak manusia dia baik, sopan kepada orang, tapi dia tidak sholat, maka itu juga sia-sia. Tapi banyak orang itu sholat betul setiap hari, tapi tidak ada akhlaknya kepada manusia, selalu menyakiti hatinya dan tangganya, maka itu juga sia-sia. Karena itu Allah jelaskan, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kau lakukan.
kemakmuran, baik ibadah sholat, baik ibadah zakat, baik ibadah puasa, baik ibadah itu adalah haji. Tapi kata Allah, wa aslihu zata bainakum, dan perbaiki dulu hubunganmu antara sesama. Kalau hanya sama Tuhan kau baik, kepada manusia kau tidak baik, maka itulah namanya sia-sia. Apa kata Rasulullah? Atadaruna minal muflisi min ummati. Adakah kalian tahu siapa nanti umatku yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat pun berjawab, al-muflisu bina man la dirhama malamata. Orang yang bangkrut itu tentu orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Apa kata Rasulullah? Faqala, bukan itu yang dimaksud. Sesungguhnya innal muflisi inallah ta'ala wa rahmata. Siapa orang yang sesungguhnya orang yang dari umatku nanti, innal muflisi yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang bangkrut ini dari umatku datang pada hari kiamat membawa amal salat, membawa amal zakat, membawa amal-amal lainnya, tapi ternyata di balik amalnya itu tidak membuat hatinya menjadi tawadhu, maka dia semakin sombong. Inilah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau rugi di dunia masih bisa kau minta tolong kepada tetangga, tapi kalau kau rugi bangkrut di akhirat, kepada siapa kau minta tolong? Karena semua manusia akan berhadapan dengan Allah. Karena Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik seadil-adilnya hakim? Hari itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus seimbang dunia dan akhirat. Kau cari dunia seolah-olah kau hidup selamanya, tapi ingat, cari akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ada dua pamungkas yang sering kita ucapkan setiap salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kebaikan pula di akhirat. Inilah semua permintaan manusia kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia jalurnya salah, karena dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia, kenapa aku selalu berdoa tiap hari tetapi doa tidak dikabulkan? Bahkan itu ada faktor-faktor yang tidak diterima doa. Bukan karena doamu yang kurang bagus, tapi dari sifatmu. Mungkin cara makanmu dan cara kau mendapatkan makanan itu Allah tidak ridho. Karena Allah itu Maha Suci, maka dia pun menerima yang baik-baik atau menerima yang suci. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini bulan Rajab. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita saling memaafkan, karena ciri-ciri salah satu orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan segala kesalahan manusia. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kau minta ampun kepada Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah dijadikan bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka yang takwa? Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang takwa itu yang selalu menginfakkan hartanya di waktu lapang, bisdorri, dan waktu sempit, dan menahan amarah, wal afina nas, memaafkan segala kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kau mudah memaafkan orang, tentu Allah gerakkan hati orang untuk mudah memaafkan kamu. Tapi ingat, semua amalan-amalan itu semua tergantung kepada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya banyak orang bertakwa, banyak orang yang soleh, tapi dia abaikan kedua orang tuanya. Inilah salah satu faktor tidak ada keberkahan lagi di atas dunia ini. Berkurang sekali, banyak bencana, banyak ujian, itu karena perbuatan manusia. Tengoklah zaman sekarang, dia sudah jaya, orang tua yang miskin dilupakan begitu saja, bahkan ditaruh di panti asuhan. Itu salah satu menyakiti, melukai hati seorang orang tua. Dulu orang tuamu miskin, susah berjuang demi memperjuangkan kamu. Kini kau sudah jaya, kini kau sudah punya jabatan, lalu kau lupa. Memang orang tua tidak pernah meminta, tapi hatinya menderita. Apabila orang yang melukai hati orang tua, tidak akan ada keberkahan dalam hidupmu. Nampak di mata orang, kau punya harta, kau punya mobil, tapi hatimu menderita, gelisah, selalu tidak ada ketenangan. Maka carilah hidup tenang. Jangan kau
cari hidup senang. Orang yang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang sudah pasti senang. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min hadzal hakim. Aku li qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.